dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pemantapan bahasa Indonesia materi pertama akan segera kita mulai. Ya, Nak ya. Sekarang Bapak akan buka sama-sama PowerPoint-nya, ya. Nanti kita lihat. Setelah itu ada tanya jawab atau soal-soal, ya. Silakan. PowerPoint. Ya. Tentang materi pertama itu tentang makna kata, istilah, antonim, dan sinonim. Next. Ya, jadi makna kata. Ini dalam soal kita akan kita akan membahas mengenai materi ujian nasional ya atau ujian akhir sekolah. Di antaranya ada tentang makna kata ya. Nah, pengertiannya makna kata itu merupakan arti dari dan maksud dari suatu kata ya. Nah, dari kata ini ya, ini sering terkecoh, makanya anak-anakku harus suka membaca sayang ya. Jadi setiap kata itu ada maknanya. Ada makna yang sebenarnya atau denotatif atau denotasi. Ada juga makna yang bukan makna aslinya atau konotasi. Ya, contoh nih yang pertama, paman datang dari luar kota membawa buah di tangan. Nah, buah di tangan itu ya berarti itu artinya buah yang ada di tangan atau paman memegang buah menggunakan tangan. Tapi ada juga yang bukan makna sebenarnya. Paman datang dari luar kota membawa buah tangan. Nah, buah tangan beda dengan buah di tangan. Buah tangan itu artinya oleh-oleh ya. Jadi oleh-oleh bukan hanya buah saja, bisa bingkisan, bisa mainan ya dan sebagainya. Next. Nah, kemudian juga ada istilah. Nah, ini juga ada ya. Istilah itu apa? Istilah adalah kata atau gabungan kata yang mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Makanya kita akan mengenal istilah dalam bidang biologi, atau istilah bidang IPA, bidang bahasa, bidang sosial, ya. Itu ada istilah-istilahnya. Contoh di sini ada bidang musik, ya, pianis. Istilah pianis ini artinya sebutan bagi seorang pemain alat musik piano, ya. Next. Nah, tadi istilah makna, kata, kemudian istilah, selanjutnya antonim. Mungkin pernah belajar sebetulnya ya, ini hanya mengulang dan dimantapkan lagi di kelas 6, ya. Nah, apa itu antonim? Antonim adalah kata yang memiliki makna berlawanan dengan kata lain ya, atau sering lebih disingkat lawan kata ya. Misalnya antonim dari kata bersih itu kotor. Jadi lawan kata bersih itu kotor ya. Misalnya lawan kata jauh ya adalah dekat ya. Next. Kemudian ada juga sinonim. Nah, kalau ini sinonim kebalikan dari antonim. Kalau antonim itu lawan kata atau kata yang berlawanan maknanya. Kalau sinonim adalah kata yang memiliki makna yang sama. Katanya sih beda ya, tapi maknanya sama. Di sini contohnya memakai. Sinonimnya menggunakan. Gitu. Paham ya? Atau lain lagi misalnya murid, sinonimnya siswa. Guru, sinonimnya apa ya? Dan tahu tidak sinonim dari guru? Anak boleh dibuka mulutnya yang tahu sinonim dari guru. Persamaan kata dari guru apa ya? Pengajar. Bukan saya ya, selain pengajar ada yang lebih singkat lagi. Dosen. Kalau di madrasah apa namanya? Ustadz. Ya, ustadz. Jadi ustadz itu guru. Jadi sekolah apa? Kalau sekolah berarti sinonimnya sekolah. Coba yang tahu. Nah, itu disebutkan Bapak.
Kan kalau guru sinonimnya ustadz. Kalau Madrasah. apa? Madrasah. Madrasah, benar ya. Nah, let's lanjut. Nah, sekarang langsung ke latihan soal. Yang tahu langsung menyebutkan sayang ya. Sudah siap? Katanya sudah dibaca. Yang sudah dibaca pasti sudah mencoba ya. Kerumunan sapi sedang memakan rumput di rumput. Ya. Nah, apa makna kata kerumunan yang sesuai? Sekelompok. Kumpulan. Sekelompok. Kumpulan. Kelompok. Benar? Iya, sekelompok sapi sedang memakan rumput di padang rumput. Ya, jadi sekelompok. Ya. Lanjut soal kedua. Nah, kalau ini soal melengkapi istilah, ya. Itu diterbangkan dengan lancar oleh titik sampai ke tujuan. Pilot. Pilot. Tahu ya? Pilot. Kalau nahoda apa? Kapal. Kalau masinis Kereta. api. Terus lengkap ya. Nahoda kapal laut, kemudian jenis kereta api, ya. Karena kan kereta ada macam-macam, ada kereta kereta dorong, misalnya. Tapi kalau kusir, ada yang tahu kusir? Tahu. Apa? Apa? Delman. Delman, ya. Delman. Itu kusir. Jadi apa namanya? Kalau mobil, Supir. Ya, benar. Supir. Lanjut soal. Nah, ini tentang Jadi musik itu dilapisi. Jadi musik itu dilapisi di suara. Apa lawan kata atau Rapat. antonim kedap? Rapat. Nembus. Ya. Rapat. Lawan katanya. Rapat. Kan bikin dinding kedap suara. Nembus. Rapat. Nembus. Rapat itu persamaan dari ini lawan Menembus. Merembes. Merembes. Merembes air. Berarti apa? Menembus. Nah, apa tadi ada yang menjawab apa lagi? Bocor. Iya, bocor. Jadi adik masuk kita yang keluar. Kalau kedap itu kan rapat ya, sinonimnya. Tapi kalau antonim berarti bocor. Ya. Ada lagi next. Udah dia. Sudah ya. Nah, sekarang Bapak akan menyampaikan soal ya. Sudah keluar saja Pak Dendi. Aktifin data. Bapak ditemani Pak Dendi di sini. Latihan soal ya. Kenapa? Sinonimnya? Oh iya, sinonimnya satu lagi. Satu lagi ya. Salah satu flora di Indonesia yang terkenal adalah Padma raksasa yang terdapat di Bengkulu, Pulau Sumatera. Apa persamaan atau sinonim kata flora pada kalimat tersebut di atas? Tumbuhan. Yakin? Tumbuhan. Yakin? Bunga. Ada yang nggak yakin jadi bunga. Ya. Umbi-umbian. Oh, jadi kan semuanya di ini. Harus yakin. Jawabannya jangan langsung menjawab itu, jangan. Kalau Bapak yang membuat yakin itu bukan berarti tadi jawabannya salah, tapi Bapak ingin meyakinkan. Karena nanti kalau sedang ujian kan jangan ragu-ragu. Sekali lagi, jangan ragu-ragu. Apa sinonim atau persamaan kata dari flora? Tumbuhan.
Tumbuhan. Jawabannya satu sayang, jangan banyak jawaban satu. Bunga. Lagi, Umbi-umbian. ya jadi nambah lagi 3. Coba sekali lagi nih, harus pasti. Yang persamaan kata flora, sinonim flora. Coba jawabannya harus sama. Umbi-umbian. Tumbuhan. Bunga. Tumbuhan. Aku tetap bunga. Benar adalah Bunga. nah. Tadi dari Umbi-umbian. awal sudah kompak, tapi begitu Bapak uji kok jadi nambah banyak. Sekali lagi tadi yang jawabannya di awal sudah sama, sudah kompak, tapi Bapak tanya terakhir, apa persamaan kata flora? Tumbuhan. Ada istilah apa coba? Istilahnya ada flora dan fauna. Kalau Umbi-umbian. kalau fauna apa? Fauna. Umbi-umbian. Kan ada flora dan fauna. Hewan. Itu apa? Dunia Flora hewan. dan fauna. Fauna hewan. Berarti floranya Tumbuhan. tumbuhan dan hewan. Ya sayang ya, jangan lupa sayang ya. Bunga apa flora itu tumbuhan. Ini kalau umbi-umbian lebih khusus lagi ya. Bunga juga ini umumnya tumbuhan flora itu tumbuhan ya. Masih ada waktu ya, ada waktu lama. Ini bisa menjawab bisa enggak? Yang menjawab dengan cepat langsung ya. Boleh nggak dibuka nih? Bapak kan ada ya. Ini sekarang Bapak ini tidak ABC ya, tapi langsung yang menjawab cepat dan tepat. Sekarang cepat tepat, siap? Ranking bahasa Indonesia. Yang pertama adalah soal tentang sinonim. Anak-anak semuanya jangan takut salah ya. Boleh menjawab satu persatu, tidak boleh ribut, belajar disiplin, tapi berani ya, disiplin dan berani. Apa? Disiplin dan berani. Ya, jangan takut salah, kan namanya juga latihan. Kalau latihan nggak apa-apa salah juga, tapi kalau nanti sudah ujian baru harus benar karena sudah diajarkan. Ya. Soal sinonim. Apa sinonim dari hewan? binatang. Nah, binatang. Benar semua. Apa sinonim dari sulit? Susah. Sinonim sulit apa tadi? Gampang. Apa? Sinonim sulit. Susah. Benar. Sinonim pintar. Cerdas. Pandai. Sinonim bertemu. Ketemuan. Yang ketemu lagi. Berhadap. Ada yang Berhadapan. Berjumpa. Oh, sinonim wajah. hah? Wajah. Wajah. Buka. Berjumpa. Benar. Sinonim berbohong. Berbohong. Bohong. Ayo, sinonim berbohong. Tidak jujur. Menipu. Berdusta. Menipu.
Jawab Berdusta. berdusta, benar, berdusta ya. Sinonim senam. Bahagia. Bahagia. Sekarang soal antonim. Ingat ya. Tadi sinonim persamaan maknanya. Kalau antonim apa tadi? Lawan kata. Ya. Sekarang sebutkan antonim dari kata atas. Bawah, benar. Apa antonim kata mahal? Murah. Murah, benar. Antonim dari kata kuat? Antonim dari kata terang? Gelap. Ya. Gelap. Antonim dari kata asli? Palsu. Ini ya, bisa tanya pinter-pinter ya. Cari lagi soalnya. Jangan di ini di. Ya. Ini dulu deh, masuk dulu Sekarang ini. agak coba ini Ya Allah. agak susah sedikit ya tentang sinonim. Ini deh, ini jatuh makanannya loh. Kalau tadi sinonimnya benar, Salah. Betul. sinonim Betul. benar, Betul. Salah. ya. Betul. Apa? Betul. Kalau sinonimnya salah, kata salah. Sinonim kata salah. Benar. Bukan antonim sayang. Hahaha. Sinonim persamaan kata salah. Benar. Ya. Keliru. Benar. Tidak benar. Oh, nah ya. Kalau menggunakan kata sinonim atau antonim, jangan menggunakan kata tidak. Salah atau tidak benar. Yang saya jadi hanya satu kata lagi. Ayo. Ini harus diberi hadiah nih. Yang benar nanti ketemu dengan Bapak ada hadiah disponsori oleh Stadler dan apa namanya Keliru. Ayo ini nih. Ini gampang-gampang susah nih. Apa sinonim kata salah? Keliru. Benar. Tidak benar. Tidak Nah, Bapak jangan menggunakan kata tidak. Harus Keliru. Tidak benar. Teman-teman jawab keliru. Siapa yang pertama kali menjawab keliru? Bukan aku. Ayo mengaku siapa? Itu bener loh. Siapa tadi menjawab tadi harus berani. Fikri. Siapa yang menjawab keliru pertama kali? Siapa? Fikri. Fikri. Fikri kelas berapa? Kelas 6 apa? Ada 6A. 6A Fikri. Apa 6C? Ya kenapa nggak berani? Padahal itu benar loh jawabannya. Jadi Aku hadiah. aja. Nah benar ya jawaban. Jadi sinonim dari kata salah apa adalah keliru. Karena yang menjawab tadi tidak menyebutkan namanya. Nah, kata Bapak harus berani walaupun salah juga kalau sedang latihan tidak apa-apa, justru bagus nanti akan terus satu nanti. Nah, ya. Jadi siapa tadi yang menjawab keliru pertama kali? Rasanya rada keras, Pak. Nggak tahu siapa itu.
Atau siapa, ya udahlah. Hadiahnya Bapak simpan lagi. Buat aku aja. Ya harus menjawab kalau mau hadiah ya. Paling ya. Nah, sekarang mau soal dari Bapak dari kalian. Siapa yang mau bertanya atau mau bertanya ke Bapak atau mau memberi soal ke temannya? Kalau mau hadiah nih. Kalau mau hadiah keberanian udah kelas 6 nih. Sebentar lagi kan tahun depan kelas 7. Di kelas 7 harus lebih berani lagi. Siapa yang mau mencoba berani? Mau bertanya atau memberikan pertanyaan? Silakan. Bapak atau mau memberi soal ke temannya. Coba nanti hadiah dari Bapak. Kan harus membaca dari awal, kan kata Bapak baca dulu. Ya kan, ada waktu berapa menit lagi ya? 8 menit lagi Bapak gunakan untuk interaktif. Jadi kalau anak yang belajar pasti akan tahu. Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kalau ingin ditanyakan akan memberikan soal ke temannya, apa soal istilah, makna kata, atau sinonim, antonim. Silakan nih. Sudah kelas 6 Bapak Bapak menginginkan anak-anakku kelas 6 ini dari SDA masuk itu nanti lulusannya alumninya berani, cerdas, disiplin. Ya kan, Bapak tunggu. Jangan takut salah, dan teman-teman yang lain tidak boleh menertawakan. Tidak ya, yang mau Siapa gitu? Jago. Ya, berarti dari Bapak lagi. Sekarang tentang istilah. Ya, sebutkan. Ada yang tahu istilah yang berhubungan dengan kedokteran. Istilah ilmu kedokteran atau dunia kedokteran. Ilmu medis kan? Iya, apa coba satu istilah yang berhubungan dengan kedokteran. Kalau tadi kan tentang musik, pianis. Kalau istilah apa ya? Oh, Apa coba yang suka baca tentang dunia? Ada yang tahu? Enggak tahu. Bukan nama sebelumnya jawabnya nama saya. Sama lo semua. Noob semua. By one 5 versus 1 kalah. Kedokteran mah medis. Itu nama lain. Jadi kedokteran atau medis itu adalah sinonim. Tapi istilah seperti pianis untuk musik. Kalau misalnya apa namanya? Biologi, Pengobat. kedokteran, kesehatan atau medis, coba sebutkan. Coba pengobat. Istilah Kesehatan. Istilahnya berarti dari kata-kata asing yang sudah disiapkan. Sebutkan namanya Pak. Saya berusaha mau menjawab nama kelas. Menjawabnya teratur. Balkis medis. Nama dan kelas dulu. Dokter. Ayo. Pengobat benar gak Pak? GERD Pak. Apa? Sebutkan namanya. Sebutkan namanya dulu, terus jawabannya apa? Geraldi GERD. Geraldi. Apa Geraldi jawabannya? GERD. Geraldi jawabannya apa sayang? Apa ya? Ya. Balkis medis. Ilmu klinis. Kurang kedengaran. Balkis medis. Medis. Klinis. Marsha Sain. Rafael pengobat.
Rafael pengobatan. Ya. Kalau tadi Geraldi menjawab klinis. Termasuk. Coba Rafael udah berani tapi yang bukan bahasa Indonesia tapi bahasa apa gitu. Tadi klinis. Itu benar ya Geraldi. Sekarang Rafael, coba istilah pengobatan apa tadi? Oke, Rafael bisa dari tadi udah aktif. Hadiah. Sains. Anak-anakku coba disebutkan dulu namanya, Bapak. Kalau di Zoom, tahu hanya suara saja sayang. Sebutkan namanya dulu. Tadi Gerald sudah, Rafael sudah. Sains. Balkis, Kak. Balkis. Sains. Medis. Medis. Jawabannya apa sayang? Medis. Medis. Oke, Bapak. Silakan yang lainnya. Udah ada 3 orang. Dicatat ya, Bapak Dendi. Klinis. Klinis sudah tadi sama Gerald. Kesehatan. Sama dengan medis. Terus jawab sayang namanya dulu sayang. Nama terus jawaban. Jadi dalam bahasa Indonesia itu ada tidak harus menulis dan ada berbicara. Rasain. Ya, siapa yang akan menjawab namanya dan jawabannya. Itu ini Pak, kebaikannya Pak atau apa? Bukan nama istilah sayang ya, istilah bukan itu tadi. Kan Bapak menerangkan tentang makna kata, istilah, sinonim dan antonim materi sekaligus. Ya. Kalau istilah kata-kata tertentu kayak tadi pianis. Atau istilah untuk ini kan tadi ada sopir, ada pilot. Sains. Ya. Bapak akan mengiyakan kalau nggak sebutkan namanya. Tadi yang udah menjawab itu Gerard, Rafael, sama Sains. Mantri. Mumu Pak. Medical. Bapak Zulmi, Bapak. Mumu medical. Marsha Sains. Marsha. Ya, kesehatan. Mantri. Kelas berapa Marsha? Akut. Biomedis. Akut. Ya Bapak inginnya jelas sayang ya. Namanya misalnya tadi Marsha, nama Marsha. Rafael Pak, coba. Rafael apa Rafael? Akut bener gak Pak? Akut. Ah bisa, penyakit akut. Biomedis Pak. Rafael. Tadi kalau medis sudah dari Balkis. Terus dari Zulmi, Pak. Mantri. Diagnosis Pak. Siapa yang buat diagnosis? Siapa namanya? Geraldi. Geraldi. Tuh Geraldi jawab lagi diagnosis benar Geraldi. Geraldi berarti dapat hadiah. Geraldi, Rafael udah dapat hadiah nih dari Bapak. Tadi Pak, aku Pak. Rafael Pak. Rafael apa? Aku Kronis. Kronis benar. Kronis itu penyakit cuma akut kronis. Rafael benar, dapat hadiah. Pak, saya Zulmi, Pak. Zulmi. Apa jawabannya Zulmi? Trombus. Apa? Trombus. Trombus. Trombus jenis apa itu? Penyakit atau virus? Penyakit. Penyakit. Ya, Zulmi dapat hadiah juga. Kalau nanti ke sekolah, kali ke sekolah, boleh temui Bapak ya. Siapa lagi ya? Mazaya Okname. Siapa? Mazaya. 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 Okname. Opname benar Mazaya ya. Jadi ada berapa orang? Ada 5 orang ya. Anakku nanti kita Geraldi screening. kelas depan ya. Bapak akan men-share bahan, anak-anakku belajar dulu, kita Zoom, kemudian ada tanya jawab dan untuk ini Bapak hanya sekedar memotivasi supaya anakku belajar berani dan disiplin. Alhamdulillah hari ini sudah belajar itu, nanti dikatakan lagi. Selamat kepada kalian,
sudah belajar. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kurangannya. Untuk Gerald, Rafael, kemudian Zulmi, Balkis, dan Mazaya, nanti hubungi Bapak kalau Ananda ke sekolah. Ya. Sampai sini sayang ya, udah pukul 8.00. Kita akhiri dulu dengan membaca lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita live aja.